Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Muhammad Rafi Amrullah ingin menjelaskan analisa mengenai Bridging Marketing Theory and Big Data Analytics, The Taxonomy of Marketing Attribution. Berikut merupakan table of content dari analisa yang telah saya buat. Yang pertama ada teori, yang kedua ada background dan isu, yang ketiga ada big data, yang keempat ada analisa jurnal, yang kelima ada framework table, lalu yang terakhir yaitu konklusi yang saya buat. Lalu yang pertama yaitu teori. Teori yang saya pakai di sini yaitu marketing attribution theory. Teori atribusi pemasaran merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai komunikasi dan market yang dialokasikan menjadi bentuk titik yang diidentifikasi sebagai kegiatan konsumen. Teori ini tentunya digunakan untuk meningkatkan jangkauan wawasan pemasaran. Tentunya dalam melakukan atribusi pemasaran diperlukan big data sebagai sumber informasi data yang diperlukan dalam melakukan analisa. Lalu selanjutnya ada background dan isu. Pada dasarnya perkembangan teknologi di dalam strategi bisnis sangatlah penting. Tentunya dengan adanya peningkatan teknologi ini, perusahaan bisa meningkatkan kompleksitas pemasaran dan analisis kegiatan pemasaran dengan lebih baik. Tentunya perusahaan saling berusaha untuk meningkatkan kinerja pemasaran mereka. Maka dari itu, sangat pentingnya mengintegrasikan teknologi di dalam bisnis mereka. Jurnal kali ini membahas tentang solusi, metode, dan juga tools yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi pemasaran dengan dasar data yang empiris, yaitu dengan membuat sistem atribusi pemasaran yang baru. Hal ini dibuat karena analisa atribusi pemasaran yang terdahulu yang dianggap tidak bisa mencakup semua perspektif perjalanan konsumen. Lalu ada big data dan strategi marketing. Big data sendiri merupakan pengelompokan berbagai jenis data dengan skala yang besar. Tentunya big data ini sendiri sangatlah berguna terhadap pemasaran yang strategis. Karena big data sendiri dapat membantu dalam mengambil keputusan di dalam strategi marketing. Contoh dari pengaplikasiannya seperti atribusi pemasaran. Tentunya dari analisa big data terhadap pemasaran strategis, banyak sekali keuntungan yang dapat oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada jurnal analitik. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai atribusi pemasaran baru. Atribusi pemasaran sendiri merupakan pengidentifikasian terhadap arah kampanye marketing yang berkaitan langsung dengan hasil penjualan. Tentunya, atribusi pemasaran ini sangat penting bagi perusahaan karena kita bisa menafsir arah pemasaran mereka. Pada atribusi yang biasa dipakai, cara menganalisanya menggunakan klik pertama dan klik terakhir. Metode ini mengasumsikan bahwa perilaku konsumen yang diinginkan didasari oleh titik pertama dan titik terakhir pengalaman konsumen dari atribusi marketing yang diberikan. Sedangkan atribusi baru menggunakan beberapa titik yang tentunya diciptakan agar dapat melihat dari berbagai sudut pandang konsumen. Lalu selanjutnya ada taksonomi atribusi pemasaran. Yang pertama ada kapabilitas atribusi. Setelah dilakukan identifikasi terhadap dua karakteristik utama konsumen, didapatkan bila dengan hanya penggunaan analisa kuantitatif, tidak cukup untuk mengidentifikasi kegiatan para konsumen. Kapabilitas atribusi dirasa lebih baik dengan melakukan definisi di setiap kasta yang berbeda dan dikumpulkan berdasarkan hasil dasar yang sesuai dengan kebutuhan atribusi pemasaran. Lalu selanjutnya ada fasilitator atribusi. Dijelaskan bahwa pentingnya analisis data menggunakan ilmu komputasi yang tentunya dapat meningkatkan mutu dari hasil atribusi marketing yang diinginkan. Tentunya fasilitator ini sendiri digunakan untuk menciptakan sebuah makna baru untuk memperjelas metode apa yang ingin digunakan. Lalu selanjutnya ada framework McD. McDonald's sendiri merupakan salah satu restoran fast food yang paling terkenal di dunia. Mereka mempunyai beberapa strategi yang menarik sehingga mereka bisa masih terus bertahan di pasarnya.
Yang pertama yaitu branding yang ikonik. Lalu ada banyaknya inovasi-inovasi produk di restoran mereka. Lalu yang ketiga adalah pemasaran dengan kampanye yang sangat kreatif. Lalu yang terakhir, banyaknya ekspansi internasional yang dilakukan mereka, tetapi dengan strategi yang cermat. Lalu selanjutnya, merupakan proses dari pembuatan framework marketing attribution dari perusahaan McD. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. McD bisa mulai mengumpulkan data pelanggan dari interaksi online ataupun pembelian offline. Lalu yang selanjutnya membuat arah kegiatan pelanggan. McD harus bisa membuat peta perjalanan pelanggan agar dapat mengidentifikasi touchpoint dari mereka. Lalu membuat atribusi marketing dari data yang diterima. Mereka harus bisa membuat model atribusi dari taksonomi hasil dari data-data yang diambil dari sebelum-sebelumnya. Yang keempat, ada melakukan analisis dari hasil atribusi marketing. Mereka harus bisa menganalisis data yang ada agar bisa menganalisa hasil prediksi ke depannya. Yang kelima, ada memaintain hasil dari atribusi agar bisa sesuai dengan apa yang terjadi. Tentunya, McD harus bisa memantau terus dan menganalisa hasil yang mereka dapat dengan yang terjadi di real time. Lalu yang terakhir, terus melakukan optimalisasi. Tentunya McD harus bisa selalu melakukan revisi, melakukan perbaikan, dan mengoptimalkan semua data yang ada. Tentunya, hasil dari framework ini sangat berguna bagi McD terhadap strategi pemasaran mereka. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat diambil oleh McD. Yang pertama, lebih mengetahui arah kegiatan konsumen, sehingga bisa memaksimalkan promosi yang ada. Lalu yang kedua, lebih efisiensi dalam mengambil keputusan terkait pengeluaran dana. Yang ketiga, tentunya membantu McD dalam mengambil keputusan secara keseluruhan. Ini merupakan hasil hipotesa dari framework yang dibuat McD. Lalu yang terakhir ada konklusi. Big Data memiliki peran yang penting bagi strategi marketing, karena semua data yang diperlukan untuk melakukan analisa dari strategi marketing berasal dari Big Data. Atribusi marketing terbaru yang mereka temukan akan jauh lebih baik dan bisa digunakan untuk menganalisa perilaku customer dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya metode atribusi marketing terbaru, marketing perusahaan McD tentunya akan lebih luas akan wawasan terkait kegiatan customer mereka. Hal ini tentunya akan mempermudah McD untuk memantau arah marketing mereka. Sekian dari saya, terima kasih.